Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Erwin dari Suki Futures. Akhir-akhir ini ada banyak sekali kejadian atau berita tentang investasi bodong yang meledak di tanah air kita. Hampir semua investasi bodong ini menggunakan forex trading sebagai cover up mereka. Nah, sehubungan dengan itu semua, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda apa itu forex trading. Teman-teman semua, saya yakin kita semua ingin membangun yang namanya sumber passive income. Ya, kita sudah sering kali mendengarkan yang namanya passive income. Apa keuntungannya, apa enaknya, dan segala macamnya. Namun, perlu diingat bahwa segala sumber income itu mengandung yang namanya risiko. Semakin besar potensi keuntungan yang bisa Anda raih, itu semakin besar pula tingkat risikonya. Namun, semakin kecil potensi keuntungannya, maka semakin kecil pula tingkat risikonya. Istilahnya high risk, high return. Low risk, low return. Nah, sehubungan dengan itu semua, kita sekarang memiliki dua variabel penting. Yang pertama adalah variabel potensi keuntungan, dan yang kedua adalah variabel risiko. Kalau kita tanya kepada diri kita sendiri, dari kedua variabel ini, mana sih yang kira-kira berpotensi membuat kita susah di masa depan kita? Saya yakin jawabannya adalah yang kedua, yaitu variabel risiko. Karena apa? Karena risiko itu sudah pasti akan kita dapatkan. Namun, jika kita dapat memanage, mengontrol risiko ini, maka potensi laba akan ada di depan mata kita. Jika namanya keuntungan atau profit atau laba itu selalu bisa bikin kita happy, jadi buat apa keuntungan itu kita pikirin? Yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita kontrol, dan yang perlu kita jinakkan itu sebenarnya sesuatu yang namanya risiko. Karena risiko ini akan membuat hidup kita menjadi susah. Setuju ya teman-teman semua? Mari kita belajar tentang apa itu forex. Untuk mempelajari forex ada 4 hal yang perlu kita tahu. Yang pertama yaitu apa sih sebenarnya forex itu? Yang kedua itu adalah gimana sih caranya kita menganalisa pasar forex atau market forex. Yang ketiga tentunya kita perlu tahu di mana kita trading atau platform apa yang kita pakai untuk bertransaksi di dalam forex. Dan yang keempat, kita akan membicarakan tentang bagaimana sih cara memulai ini semua supaya kita dapat membangun trading plan atau perencanaan trading yang baik dan menguntungkan buat kita. Nah, di dalam pengenalan dunia forex ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama tentang forex market itu sendiri. Yang kedua adalah tentang forex pairs. Yang ketiga tentang pip value, dan yang terakhir adalah yang perlu kita ketahui adalah tentang apa itu leverage. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu forex? Forex itu adalah pasar keuangan terbesar di dunia. Dan dewasa ini yang diperdagangkan di forex itu bukan hanya mata uang, melainkan juga emas, perak, crude oil, indeks saham, bahkan yang terbaru adalah cryptocurrency. Forex market diperdagangkan 24 jam setiap harinya, mulai dari Senin dini hari pukul 4 WIB hingga Sabtu dini hari pukul 4 WIB juga. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa forex? Ini seperti kita bertanya mengapa sih sembako diperdagangkan? Jawabannya sudah pasti karena volume perdagangannya yang sangat besar. Sehingga kita tidak perlu lagi bertanya, apakah barang ini bisa laku atau enggak. Kenapa seperti itu? Karena volume perdagangan itu mengindikasikan adanya likuiditas dari sebuah pasar yang sangat baik. Hal ini juga berlaku di forex. Forex itu merupakan financial market terbesar di dunia, dengan volume trading mencapai 2 triliun US dollar per hari. Artinya,
likuiditas daripada market forex ini tidak perlu lagi kita pertanyakan. Yang kedua adalah jam buka dari pasar forex ini, yaitu 24 jam sehari dari Senin sampai Sabtu. Nah, bayangkan, pasar apa yang di dunia nyata yang bisa buka 24 jam sehari dari Senin sampai Sabtu, dan kita bisa melakukan perdagangan selama 24 jam, dan kita bisa memiliki potensi untuk meraih keuntungan di saat itu. Ya, hanya di pasar forex. Yang ketiga, jika dibandingkan dengan pasar saham, di mana pasar saham itu memiliki salah satu kelemahan, yaitu membutuhkan namanya stock screener. Mengapa pasar saham membutuhkan stock screener? Karena di pasar saham itu ada 8.000 jenis saham yang diperdagangkan di bursa tersebut. Sedangkan di pasar forex itu relatif jauh lebih sederhana. Karena hanya ada 4-6 major currency pairs yang diperdagangkan di pasar forex. Selanjutnya, apa saja sih currency pairs atau forex pair di forex market? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas, yang kita perdagangkan di forex itu adalah pasangan mata uang. Contohnya, ada pound sterling US dollar, ada euro US dollar, ada US dollar Jepang yen, ada US dollar Swiss franc, dan lain sebagainya. Dan jika Anda perhatikan, seluruh pasangan mata uang di atas itu mengandung yang namanya US dollar. Dengan demikian, seluruh mata uang dunia pada dasarnya diperdagangkan terhadap US dollar. Nah, di sini nampak sekali jelas peranan US dollar sebagai world reserve currency atau mata uang penjamin dalam perdagangan di dunia internasional. Apabila base currency-nya bukan US dollar, contohnya seperti pound sterling US dollar atau euro US dollar, maka pasangan ini disebut sebagai direct pair. Sementara apabila base currency-nya adalah US dollar, maka currency pair ini disebut sebagai indirect pairs. Nah, seperti yang Anda saksikan di layar Anda saat ini. Selain major pairs di atas, di forex juga ada yang namanya cross pair, yakni kombinasi dari dua major pair. Contohnya, kombinasi dari pound sterling US dollar dengan US dollar Jepang yen, maka akan menghasilkan cross pair pound sterling Jepang yen. Begitu juga kombinasi antara euro US dollar dengan US dollar Jepang yen, maka akan menghasilkan euro Jepang yen. Nah, seperti yang Anda saksikan di layar Anda saat ini berbagai macam cross pair yang bisa Anda tradingkan di pasar forex. Di forex, peluang untuk menghasilkan keuntungan itu bisa terjadi baik ketika forex pair uptrend atau dikenal dengan pasar bullish, maupun ketika forex pair downtrend atau dikenal dengan istilah pasar bearish. Pada saat pasar bullish misalnya, kita bisa melakukan order open buy. Nah, kita contohkan di sini adalah pasangan pound sterling US dollar. Kita bisa melakukan open buy di 1.2925. Nah, ketika kita memprediksikan ini pasar adalah pasar bullish, maka kita bisa take profit di 1.2935. Begitu juga pada saat pasar bearish. Kita bisa melakukan order open sell di 1.2925, dan begitu harga bergerak turun menjadi 1.2915, kita bisa mendapatkan profit atau keuntungan. Nah, teman-teman, seperti yang Anda saksikan, berarti kita bisa mendapatkan keuntungan di dua posisi yang berbeda. Pada saat pasar bullish, kita bisa juga mendapatkan keuntungan, begitu juga di saat pasar bearish, kita juga bisa mendapatkan keuntungan. Nah, seperti yang Anda saksikan di layar Anda saat ini, terjadi adanya perbedaan atau selisih harga. Selisih harga ini kita biasa namakan dengan pip. Nah, apa sih itu pip? Sebelum saya jelaskan tentang apa itu pip, saya ingin menjelaskan kepada Anda sesuatu hal yang sangat penting di sini. Ada suatu perbedaan antara dunia perdagangan konvensional biasanya dengan dunia forex. Di dunia perdagangan konvensional, biasanya yang namanya keuntungan itu kita hasilkan ketika pasar sedang naik atau sedang bullish. Namun berbeda di pasar forex. Anda bisa mendapatkan keuntungan di dua situasi pasar.
pasar naik maupun turun, Anda tetap bisa mendapatkan keuntungan. Namun, jangan lupa, hal ini juga berlaku dengan yang namanya kerugian. Nah, disinilah pentingnya kita belajar yang namanya mengendalikan risiko atau kerugian. Sebenarnya, untuk mendapatkan keuntungan di pasar forex, itu rahasianya hanyalah satu. Kita harus belajar mengendalikan risiko. Saya ingin mengutip kata-kata salah satu investor legendaris dunia, salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Warren Buffett. Beliau mengatakan, "Risk came from not knowing what you're doing." Artinya adalah, risiko itu sebenarnya datang dari ketidaktahuan Anda akan apa yang Anda lakukan. Jadi, ketika Anda tidak memiliki pengetahuan, maka disitulah risiko menjadi sangat-sangat besar. Dan Anda bisa menderita kerugian. Bahkan banyak sekali orang dihajar habis-habisan di pasar forex. Nah, satu-satunya jalan untuk kita bisa mengendalikan risiko investasi di forex adalah dengan belajar pengetahuan yang benar. Dan bila mana video ini bermanfaat untuk Anda, mohon dukungannya untuk channel ini dengan hit tombol like, subscribe, serta bisa aktifkan tombol lonceng supaya YouTube memberikan notifikasi bagi Anda setiap kali ada video-video terbaru dari kami. Oke, sampai jumpa, selamat belajar, dan kita sukses bersama-sama.